Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP juga yang akan membahas jersey Liga 1, Liga 2, Liga 3 maupun produk aparel lokal lainnya. Mohon maaf ini suara saya masih agak serak-serak karena seminggu 2 minggu ke belakang ini saya sakit tenggorokan sebetulnya, tapi karena saya membaca komentar di salah satu video saya yang minggu kemarin gitu ya, menyaksikan video saya dikarenakan konsistensinya, oleh karena itu saya akan paksakan mereview jersey di saat saya suaranya masih belum normal ini ya, mohon maaf ini. Sesuai dengan janji saya beberapa video yang lalu, 2 pekan yang lalu, ada jersey yang akan saya review dari kota Semarang. Wah, sampai ngotot banget loh ngomongnya loh, kelihatan urat-uratnya. Ini dia jersey dari PSIS Semarang buatan dari Rios. Kenapa kok sponsorless? Ya karena emang diberikan opsi sponsorless untuk dibeli. Soalnya kalau nambah sponsor lagi ya estetikanya menurun dan juga nambah biaya bro. Duit lagi bro. Namesetnya juga nggak saya kasih, duit lagi bro. Cari duit lagi susah bro. Oke, langsung saja kita review jersey PSIS Semarang Home 2023 buatan dari Rios. Info yang saya dapatkan nih, Rios ini juga mengikuti tender dalam hal mensupport timnas Indonesia setelah kontraknya berakhir dengan Mills gitu ya. Jadi hasilnya sebenarnya udah tanggal berapa kemarin ya, cuma saya belum tahu nih siapa atau aparel mana yang akan mensupport timnas. Kalau Rios gimana nih menurut teman-teman semua? Apakah sudah layak atau aparel lain ada yang lebih layak lagi? Atau harus impor dari aparel luar lagi ya? Seperti tahun berapa yang lalu ya, ada Nike, ada yang hampir dengan Warix dari Thailand gitu kan. Kali ini langsung di jersey dari Rios yang mensupport tim asal luar dari Asia Tenggara juga ya, si apa namanya warna kuning itu, lupa sampean saya ya. Kita bahas di kerahnya dulu. Kerahnya ini polanya V-neck kombinasi karena di bagian sampingnya itu ada pecah pola yang ya emang sih agak mirip-mirip dengan jersey buatan dari aparel lainnya, tapi kan sudah dimodifikasi, sudah diamati, tiru dan modifikasi menjadi seperti ini. Di dalamnya terdapat tulisan yang lagi-lagi karena keseringan menggunakan teks semacam ini, jadi saya nggak perlu mengartikan lagi, pasti artinya Kota Semarang ya kan, Kota Semarang. Nah itu menjadi identitas tersendiri bagi PSIS Semarang dengan Riosnya, selalu disematkan di bagian pundak di dalam maupun di belakang kadang-kadang ya. Di dalamnya lagi terdapat size tag dengan logo Rios dan juga Made in Indonesia double XL yang saya pilih karena fitnya Rios ini agak kecil ya. Jadi ada lagi yang lebih kecil sih sebetulnya, si Persebaya ya, saya pesannya 3XL itu box setnya. Nanti akan saya review di video-video berikutnya ya. Sudah saya unboxing di TikTok saya VIP_jersey. Oke, kita lanjut di bagian lengannya. Lengannya menggunakan pecah pola yang unik lagi ya, tidak menggunakan yang umum, pola yang umum. Potongan polanya kayak raglan tapi di ujungnya lagi dipecah lagi, yang tanpa motif dibedakan tersendiri. Mantep, ini memang ada motifnya juga ya. Yang di bukaan lengannya terdapat pecahan pola lagi berbentuk A, huruf A gitu ya. Ini pernah saya jumpai juga di jersey-nya Etam kalau nggak salah, yang dulu itu dibuka gini juga. Rios juga pernah sepertinya ya, saya lupa ingat juga ada pecah garis semacam ini di bukaan lengannya, menggunakan bahan rib yang sama dengan bahan di kerah tadi. Di bawahnya terdapat bahan lain lagi pecah pola ya, berjaring-jaring gitu, berwarna putih dengan breathable gitulah, pokoknya angin-anginnya lebih banyak, pori-porinya. Terus kita lanjut di hang tag-nya. Hang tag-nya alias harganya itu adalah Rp599.900, jadi kurang 100.000 dan 600.000 ya. Permainan marketing banget ini. Cakep sih Rios ya. Jadi seolah-olah 500-an padahal ya 600.000 hitungannya ya. Di lengan sebelah kanannya masih sama polanya, tidak terdapat tambahan apa-apa lagi, tidak ada yang dibedakan untuk patch BRI Liga 1-nya. Kita lanjut di bagian depannya.
capek cuy. Saya lanjutkan lagi di bagian depannya. Mohon maaf nih kalau suara saya kurang begitu jelas dikarenakan ya ini udah sampai ngotot-ngotot bro. Di bagian depan logo PSIS Semarangnya menggunakan bahan yang timbul tapi tipis-tipis. Sepertinya ini bahan screen print HD gitu ya, yang timbul tapi tipis-tipis dengan bintang 1 di atasnya. Kenapa memilih bahan semacam ini? Kemungkinan besar nih prediksi saya atau pemahaman saya ya, supaya tidak mudah copot. Jadi kalau semakin tipis itu rentang copotnya itu agak sulit karena lemnya juga melebar penuh dan ketarik-tariknya itu lebih aman. Itu menurut saya ya. Garis-garis di belakangnya pun juga masih oke, segala macam timbulnya ini cakep. Kita beralih ke logo aparelnya yakni Rios. Logo aparelnya menggunakan bahan yang sama dengan logo klubnya PSIS Semarang. Namun ada sedikit yang kurang enak dipandang mata ya. Garis luar dari logo Riosnya ini agak sedikit melenceng. Ini antara dua. Yang pertama karena kesalahan, yang kedua emang disengaja supaya lebih estetik semacam itu. Menurut kalian semua yang nonton, ini disengaja atau tidak ya kira-kira? Kalau menurut saya sih sepertinya disengaja, karena logikanya nih Rios gitu loh, masa ia melakukan kesalahan semacam ini? Nggak mungkin dong, gitu kan. Kita lanjut di bagian depannya. Depan motif-motifnya ini itu tipis-tipis dan berulang-ulang ya. Sepertinya lagi nih, saya nggak membaca literasi yang terlalu banyak ya karena kesibukan saya. Sepertinya ini sudut-sudut yang ada di kota Semarang gitu ya. Ada segi simpang 4 semacam itu sih. Menurut saya lagi nih ya. Terus bahan yang digunakan itu bentuknya kotak-kotak, bukan kotak sih, ketupat semacam itu. Dan untuk harga 600.000 yang biasanya sudah dapat jersey yang rajutan gitu ya, harusnya sih bahannya nanti ketika dipakai ini kenyamanannya bisa menyerupai dari jersey yang rajutan. Nah itu harapan saya, nanti kita cobain lagi, saya cobain lah. Di bagian bawahnya terdapat metode kainnya yakni dry knit. Dry itu berarti cepat kering, knitting itu berarti rajut. Harusnya ini bahannya yang rajutan ya, knitting ya. Tapi ya nggak tahu lah ya, saya nggak ahli di bidang semacam itu, perkainan yang terlalu detail itu saya nggak ahli. Nanti bisa tanya teman-teman di ahlinya, kompetensinya di situ. Kalau di bagian bawahnya lagi ada pecah pola berwarna putih menggunakan bahan rib, jadi ketika ditarik-tarik itu masih bisa agak melar sedikit ya gitu ya. Kiri dan kanannya masih sama. Authentic Riosnya ditaruh di sebelah kanan ya, ini semacam bertukar posisi aja dengan teknologi kain dari jersey ini. Wow, ini bahannya yang ditempel di sini lebih tipis lagi dan berubah ya menjadi kayak rasengan gitu kali ya. Samping-sampingnya ada tajam-tajamnya 5 gitu ya, wes lah keren pokoknya buat Rios. Kita lanjut di bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya terdapat tulisan Rios lagi dong. Di bagian pundak atasnya kan sudah ada logonya di depan. Ya nggak masalah sih. Bahan yang digunakan untuk tulisan Rios ini saya rasa emang udah diteliti berkali-kali dan ini lebih awet. Pernah saya ada logo semacam tempelan gitu yang timbul, tapi bahannya tuh rubber tebel. Lemnya itu loh nggak bisa lengket gimana, kayak jersinya Borneo FC latihan yang tahun kemarin itu gampang banget copotnya ya, tulisan etamsnya itu lemnya kayaknya kurang kuat. Jadi kalau yang bahan semacam ini kayak screen print gitu ditempel, itu saya rasa lebih awet dan lebih kuat. Kalahnya nanti ketika keseringan dipakai mungkin crack, pecah gitu ya. Tapi nggak masalah, lebih enak perawatannya. Di bagian belakangnya ini kena keringat saya, basah-basahnya hitam ini. Ya mau gimana, di sini panas cuy. Belum hujan-hujan ini. Lanjut ini ya, masih bahannya sama ya, dikasih name set aja, polosan, tidak ada motif-motif yang berarti, tidak sama seperti depannya, dan bisa dikasih name set nantinya. Untuk harga 600.000, apakah sudah worth it apa belum? Saya akan mencobanya saat ini. Twing. Beginilah jersinya ketika sudah saya cobain, saya pakai gitu ya. Agak mundur sedikit, oke aman.
Dan kesan pertama yang saya nilai adalah ketika lihat di kamera ini ya, di HP tentunya, itu kerah V-necknya kok agak turun ke bawah ya. Bagi saya kurang sip gitu loh, kurang apa ya, kurang, mungkin ditutup lagi sedikit gini lebih keren kali ya. Tapi ya nggak masalah karena saya belinya yang size-nya besar gitu kali ya, jadi oversize-nya berasa di kiri dan kanannya lengan juga berasa longgarnya. Kalau saya pesan XL mungkin bisa lebih pas lagi ya. Nah itu sizingnya itu perlu diseragamkan tiap tahunnya, karena saya pernah beli jersey PSIS Semarang buatan Riors juga, double XL nya itu ketat gitu loh. Kalau ini saya beli kok longgar, padahal ini stadium version apa player issue tadi ya. Nih. Apa tulisannya? Men stadium version, berarti bukan player issue-nya ya, karena player issue-nya buat para pemain aja nggak dijual. Stadium versionnya emang harusnya longgar ya, karena buat supporter yang badannya dempal-dempal gitu kali ya. Ya banyak juga yang kurus tapi. Oke, terus ada yang menarik buat saya ini di jersey buatan Rios. Ketika saya buka bawahnya tadi, ketika mau pakai bajunya, ada tulisan silahkan boleh dicuci dengan mesin cuci tapi suhunya rendah. Loh, biasanya kan jersey itu tidak boleh dicuci dengan mesin cuci, tapi kok ini boleh. Oh, keren pokoknya buat Rios ya. Jadi nggak menyusahkan yang beli mahal-mahal kok nyucinya pakai tangan, dijemur dengan kondisi basah. Ya kalau ini boleh pakai mesin cuci, boleh pakai pengering juga boleh, tapi suhunya yang rendah, jangan sampai kering banget katanya gitu tulisannya. Boleh disetrika tapi tidak di bagian printingnya. Bagian printingnya kan bagian depan aja, setrikanya di bagian belakang gitu ya. Kalau nyetrika kan emang bagian punggung ya, tapi kalau punggungnya dikasih nameset ya susah juga ya. Itu menurut saya. Tapi ini perkembangan yang jos ya, mengenakkan pembeli atau pengguna jersinya. Dari segi kainnya dengan 600.000, aduh saya rasa bisa lebih turun lagi sih harganya, ya 400 apa 450 gitu kali ya, dapat kali ya. Tapi kalau ngomongin Liga 1 ya, karena pemainnya mahal-mahal, buat gaji pemain, buat datengin ya fasilitas-fasilitas mereka, ya nggak apa-apa juga sih, daripada nunggak terus pelatihnya jual piala gitu kan. Ya agak aneh sih, jersinya belum terjual, pialanya terjual duluan ya kan. Cakep tuh, itu klub apa tuh? Bisa ditulis kolom komentar. Oke, itu saja review jersey saya hari ini, udah capek banget nih. Sebetulnya mau review lagi jersey Persela hari ini, tapi ya untuk video berikutnya memang ya. Cuma kayaknya nggak dulu deh, capek, suaranya sakit. Ada jersey Persebaya juga yang akan tampil di minggu berikutnya setelah Persela Home. Saya juga akan pulang ke Jawa, jadi pengen mampir ke Persela Store beli yang away gitu ya, 345 harganya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Garda VIP.